Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini, Allah mudahkan kita semua berkumpul di majelis ini untuk menunaikan kewajiban kita mengabdi kepadanya, kewajiban kita talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, yang tiada harapan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, sebagaimana doa-doa kita di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Satu doa yang disunnahkan kita untuk selalu membacanya setiap pagi hari agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan oleh Allah rizki dengan rizki yang halal, serta diberikan oleh Allah Jalla wa'ala pahala dari amal-amal soleh kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau qudwah dan uswah kita, manusia yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, pertemuannya di telaga untuk menikmati airnya. Semoga Allah mempertemukan kita beserta beliau dan para sahabatnya. Semoga salawat dan salam diberikan pula kepada ahlul bait, termasuk di dalamnya adalah ummahatul mukminin, istri-istri beliau. Demikian pula para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum jami'a, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah, bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan sementara. Kehidupan dunia adalah kehidupan pertama, sementara kita akan memasuki fase setelah kehidupan pertama, yaitu kematian yang kedua. Karena tidaklah kita mati kecuali dua kali, hidup demikian pula sebanyak dua kali. Kehidupan akhirat adalah kehidupan kedua dan kehidupan yang kekal dan abadi. Maka ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Itulah dimensi waktu. Kita hidup dilingkupi oleh dimensi waktu dan dimensi ruang. Ruang itu adalah bumi, adapun waktunya adalah dunia. Makanya beda bumi dengan dunia, jangan disamakan. Kadang orang bingung antara dunia dan bumi. Kalau bumi itu ruang, dunia itu adalah waktu. Sebagaimana ada waktu dunia, ada waktu akhirat. Kita sekarang hidup dalam dimensi waktu dunia, ruangnya di mana kita? Bumi. Ruang itu
Selain bumi ada langit, itu ruang. Dan langit itu ada berapa? Ada 7. Di atas langit ke-7 ada ruang lagi bernama Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha ada ruang lagi namanya surga. Dan surga itu bertingkat-tingkat. Di atasnya lagi ada makhluk Allah bernama Arsy. Itulah ruang-ruang yang sekarang sudah ada atau belum Bapak Ibu? Sudah ada? Sudah ada, tapi belum waktunya untuk ditempati. Kelak nanti setelah hari kiamat, kalaupun ditempati, manusia pada saat itu berada pada dimensi waktu transisi, yaitu bainad dunya wal akhirah, antara waktu dunia dan akhirat. Di antara waktu dunia dan waktu akhirat itu ada waktu yang bernama barzakh. Barzakh yaitu dinding batas yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Sebagaimana tadi yang dibaca pada rakaat pertama dalam surah Al-Mu'minun, yaitu surah yang ke-23, yakni pada ayat yang ke-100. Maka orang-orang kafir ketika dia mati, dia pengen kembali hidup ke dunia ini, kembali ke bumi lagi. Dia minta agar dihidupkan kembali untuk mengerjakan amal saleh. Kata Allah Jalla wa'ala, la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Apa kata Allah? Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Wa min waraihim, dan di hadapan mereka terdapat dinding batas barzakh. Namanya barzakh. Makanya ada sebutan alamul barzakh. Itu sama dengan alamul kubur. Alam barzakh sama dengan alam kubur. Beda dengan kuburan. Makanya kalau kuburan itu di dunia ini. Tapi kalau alam kubur sudah beda dimensi waktunya. Dimensi waktunya berbeda. Kalau kuburan ruangnya di mana? Di bumi. Kuburan ini di bumi. Contoh, yang dekat sini di mana, Pak? Di? Oh, Pak Gerwojo. Paling dekat tuh ya? Paling dekat. Ada lagi banyak sekali. Tapi alam kubur yang merupakan dimensi waktu, nah kita tidak tahu di mana tempatnya dimensi waktu itu. Tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas dia merupakan transisi antara dunia dan akhirat. Merupakan dimensi waktu. Cuman ada kalanya ketika seorang itu memasuki dimensi waktu al-kubur atau barzakh, ada kalanya dia ditempatkan di ruang-ruang tertentu. Seperti ruh para nabi sekarang berada di dimensi waktu barzakh, dimensi alam kubur. Itu dimensi waktunya. Adapun dimensi ruangnya di mana? Di langit. Ketika Rasul Isra dan Mi'raj bertemu dengan ruh para nabi. Di langit pertama bertemu dengan Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit ketiga Nabi Idris. Langit keempat Nabi Harun. Langit kelima Nabi Musa. Langit kelima Nabi Harun.
Langit keempat Nabi Idris, langit kelima Harun, 6 Nabi Musa, dan langit ketujuh adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di atasnya lagi ternyata ada Sidratul Muntaha, ada ruang di situ. Ada kalanya ruh-ruh itu ditempatkan di sana. Dimensinya barzakh, dimensi waktunya, tapi ruangnya Sidratul Muntaha. Kalau sudah di sana, maka orang tidak akan bisa balik ke bumi ini atau ke alam dunia. Ruh siapa mereka? Tapi Nabi tidak menyebutkan secara spesifik siapa nama-nama mereka. Hanya disebutkan sebagai orang mukmin. Sebagaimana sabda beliau, buka Muslim nomor 2448. Judulnya Ruh Harum dan Ruh Busuk. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, 2 orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Iya. Itulah tugas 2 malaikat yang menyambutnya sekaligus menaikkannya ke langit. Berapa malaikat disebut di situ? Ada 2 yang mencabut malakul maut. Kemudian malakul maut ini menyerahkan kepada 2 malaikat yang akan membawanya ke langit. Sampai di langit pertama, langit kedua, sampai berikutnya. Maka di langit para penduduknya, mereka berdoa kepada ruh itu. Apa kata mereka? Kata Hamad, karena baunya harum seperti kasturi. Kata penduduk langit, ruh yang baik datang dari bumi. Heboh di sana. Ruh harum datang dari bumi. Mereka berdoa. Apa katanya? Sallallahu alaihi, semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempat engkau bersemayam. Sallallahu alaihi. Ruh itu memberikan solawat kepada malaikat-malaikat di sana memberikan solawat kepada ruh tersebut. Salam sejahtera, semoga Allah merahmatimu, wahai ruh yang baik, yang dulu berada pada jasad yang baik. Kemudian setelah itu dibawa di hadapan Allah. Lantas apa kata Allah Jalla wa'ala? Lalu ruh itu dibawa ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman. Apa firman-Nya? Bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Iya, ada kalanya ruh itu ditempatkan di langit. Langit 1 sampai dengan langit ke-7. Ada kalanya ruh itu ditempatkan di mana? Yaitu di Sidratul Muntaha. Tempat yang lebih tinggi lagi dan lebih indah lagi. Ketika Rasul Isra dan Mi'raj, beliau melihat pohon yang sangat besar, buahnya besar, daunnya besar, selalu berubah-ubah warnanya. Beliau katakan, aku tak sanggup membayangkan betapa indahnya. Kalau sudah di sana, kira-kira pengen balik nang Sidoarjo enggak ya? Halo? Nah wis ditekek nang kono kepengin balik nang Buduran enggak? Hah? Lah opo nang Buduran rungsek. Oleh karena itu ruh itu tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah kembali ke dunia ini. Jangankan ruh seperti ini, ruh yang lebih tinggi kedudukannya. Siapa? Ruh para syuhada. Ruh para syuhada itu ditempatkan di atas Sidratul Muntaha. Di mana? Di surga. Cuman dia nggak punya casing. Jasadnya di bumi. Jasadnya di bumi. Ruhnya berada di alamul barzah, dimensi barzah. Barzah itu ibarat dia di blok. Ibarat di blok seperti dinding. Nah, ibarat di kotak. Nah, kotak ini bisa ditaruh di langit. Seperti ruhnya para nabi bisa ditaruh di Sidratul Muntaha. Seperti ruhnya orang-orang mukmin dalam hadis ini. Dan box ini bisa ditaruh di surga. Nah, siapa itu? Ruhnya para syuhada. Nah, Allah meminjami casingnya, jasadnya. Apa itu? Ruh ini ditempatkan di dalam perut burung-burung hijau. Yang burung hijau itu setiap pagi terbang mencari makanan di surga. Di sore hari dia hinggap di lentera-lentera
di bawah arsy Allah Jalla wa'ala. Itulah ruh para syuhada. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ismail ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, pada ayat yang ke-154, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Apa kata Allah? Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Maka jangan kau katakan bahwa mereka mati. Adapun yang lain bisa saja mati. Bisa jadi dia ditidurkan oleh Allah karena dia orang beriman. Tidur adalah kematian. Tapi roh ini luar biasa. Dia berjalan-jalan, melakukan journey, traveling tiap hari. Untuk apa? Menikmati indahnya surga. Bahkan mereka hidup di sisi Allah, senantiasa mendapatkan rizki dari Allah Jalla wa'ala. Apa katanya? Lanjut tafsirnya. Melalui ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa orang-orang yang mati syahid di alam barzahnya dalam keadaan hidup, mereka diberi rezeki oleh Allah, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, bahwa arwah para syuhada itu berada di dalam burung-burung hijau yang terbang di dalam surga kemana saja yang mereka kehendaki. Kemudian burung-burung itu hinggap di lentera-lentera yang bergantung di bawah arsy. Kemudian Rabbu menjenguk mereka. Allah menjenguk mereka dan meminta kepada mereka untuk menyebutkan satu pertanyaan atau permintaan. Selalu didesak oleh Allah Jalla wa'ala untuk meminta satu permintaan. Tapi apa kata mereka? Dalam sekali jenguknya dia berfirman, apakah yang kalian inginkan? Mereka menjawab, wahai Rabb kami, apalagi yang kami inginkan? Sedangkan engkau telah memberi kami segala sesuatu yang belum pernah engkau berikan kepada seorang pun di antara makhlukmu. Iya, apalagi wahai Allah yang aku minta, sementara kau memberikan nikmat yang tidak pernah diberikan kepada makhluk yang lainnya. Itu kenikmatan orang yang mati syahid sebelum hari kiamat. Kalau nanti hari kiamat diberikan 6 kenikmatan. Apa saja? Nanti tanggal mainnya, bukan sekarang ya. Baik, ini baru di alam barzah ini diberikan nikmat seperti itu. Tapi Allah selalu mendesak, ayo kon jalu niku, ayo jalu apa tak turuti kon. Akhirnya terpaksa dia meminta satu permintaan. Apa permintaannya? Kemudian Allah mengulangi hal itu terhadap mereka, manakala mereka didesak terus dan tidak ada jalan lain kecuali mengungkapkan permintaannya. Akhirnya mereka berkata, kami menginginkan agar engkau mengembalikan kami ke dalam kehidupan di dunia, lalu kami akan berperang lagi di jalanmu hingga kami gugur lagi karena membela engkau. Mengingat mereka telah merasakan pahala dari mati syahid yang tak terperikan itu, maka Allah berfirman. Apa firman-Nya? Sesungguhnya aku telah memastikan bahwa mereka tidak dapat kembali lagi ke dunia sesudah mereka mati. Padahal Allah meminta agar ruh itu meminta satu permintaan dan Allah akan kabulkan. Dan ternyata yang dia minta adalah pengen balik lagi ke bumi, ke dunia ini. Ternyata Allah mengabulkan atau tidak? Allah mengabulkan tidak? Tidak. Jangankan mukmin biasa, para syuhada saja meminta balik ke dunia gak akan diberi. Ruhnya balik ke bumi atau ke dunia tidak akan diizinkan. Terus laupo mau enteni ben malam Jumat iku laupo ngono lho. Karena ada keyakinan sebagian dari kita itu kalau ruh itu pulang nek malam Jumat. Nggih napa mboten? Enten napa mboten? Endi wonge? Lho ngacung tibakno sing buri. Jangan punya keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya. Itu keyakinan jahiliyah. Itu
Itu dari keyakinan orang-orang dulu, orang Hindu, orang Buddha. Ada pemahaman reinkarnasi, karena roh itu kalau orang mati balik lagi ke bumi ini, menitis ke orang, kadang juga menitis ke hewan. Makanya mereka nggak mau makan hewan. Ada nggak keyakinan yang nggak mau makan hewan, sehingga cukup makanan yang vegetarian, ya? Itu berangkat dari keyakinan batil seperti itu. Siapapun dari ruh orang yang terbaik umat ini, terbaik makhluk ini, nggak akan pernah balik ke bumi, nggak akan pernah balik ke dunia. Bahkan ada keyakinan kalau hari Ramadan itu Pak, cuti besar Pak, mulai kaberuwe, makanya disambut nang bandara, makanya ziarah kubur rame kan, jemput itu, ya kan? Engkau nek mari ngono, arep riyo diterno maneh, ya kan? Kalau mau ziarah kubur kapanpun sih, jangan menentukan waktu, menjelang Ramadan, setelah Ramadan, silakan ziarah kubur kapanpun, terbuka 24 jam. Tidak ada Ramadan, tidak ada Syawal, tidak ada Dzulhijjah, semua kita dianjurkan ziarah kubur setiap saat. Bahkan Nabi itu ziarah kuburnya malam Pak, diajak malaikat Jibril dalam Sahih Muslim. Ketika itu giliran di rumah Aisyah. Aisyah ditinggal tapi dikuntit oleh Aisyah. Ternyata Rasulullah dianggap pergi ke istri yang lain, ternyata tidak. Beliau pergi ke makam Baqi al-Gharqad mendoakan para penghuninya. Karena mereka butuh doa kita yang hidup. Dan ziarah kubur dianjurkan bukan hanya mendoakan mereka ahli kubur, tapi juga dalam rangka untuk zikrul maut, mengingat mati. Pernah enggak ziarah kubur jam 12 bengi sampean? Kayak Kanjeng Nabi ngoten. Nate napa mboten? Magrib ae wis mlayu. Menek bengi-bengi. Ikhwatal iman. Tidak ada ruh yang balik ke bumi ini. Demikian pula ruh orang-orang jahat. Orang-orang yang durjana. Di mana ruh mereka itu? Kembali ke Muslim 2448. Ditutup ya, urung mari ditutup Pak. Oh iya, silakan. Dan kata Abu Hurairah selanjutnya, apabila ruh orang-orang kafir keluar dari tubuhnya, kata Hamad, berbau busuk dan mendapat makian, maka berkata penduduk langit, ruh jahat datang dari bumi. Iya, dalam riwayat yang lain ruh ini ditolak, artinya tidak dibukakan pintu-pintu langit. Dia dihempaskan lagi, yakni ke tempatnya. Dan disitulah nanti mereka akan ditanya dalam kuburnya. Termasuk juga orang mukmin, termasuk orang kafir, semua akan ditanya oleh malaikat yang nanti akan mendapatkan dua kemungkinan. Kalau tidak nikmat, dia mendapatkan azab. Tapi Allah tetapkan sebelumnya di mana dia nanti akan berada. Lalu diperintahkan, bawalah dia ke penjara dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Iya, kata Allah, bawa dia di penjara, biarkan dia hingga hari kiamat. Berarti dia sampai kapan di penjara itu? Sampai hari kiamat. Saya tanya, ini penjaranya siapa? Penjaranya Allah. Yang jaga siapa? Malaikat. Bisa keluar enggak? Bisa keluar enggak? CJ bek medaeng. Isok metu enggak? Kok ero sampean? Lho aja meneh medaeng sing nang Jakarta iku wae. Sing nang penjara isok mlaku-mlaku nang ndi? Lihat tenis katanya. Ya kan? Kenapa? Karena yang jaga manusia. Manusia punya nafsu tidak? Butuh makan, butuh minum. Butuh istri enggak? Butuh. Jarang ono sing nyogok ngono, ya kan? Tapi malaikat dia tidak punya nafsu. Dia tidak makan, tidak minum.
Dia tidak berjenis kelamin, nggak akan bisa disogok oleh apapun. Aku mulia dilu kan. Bojoku papat pentelu kan. Kira-kira diterima nggak? Nggak akan ada. Oleh karena itu kalau orang sudah dipenjara, orang di penjara Allah ini, dia tidak akan pernah keluar. Sehingga jangan sampai punya keyakinan bahwa ada ruh gentayangan. Meskipun dia orang jahat, orang durjana, dia mati, ruhnya dipenjara oleh Allah, nggak mungkin dia gentayangan. Iku lho, omah iku lho rek. Iku nang kono wonge dipateni. Pateni kabeh. Makane nek bengi ana swara-swara iku roe gentayangan. Bener apa enggak itu? Hah? Salah itu. Biasanya rumah kayak gitu, Pak, harganya anjlok enggak? Hancur enggak harganya? Tukuwen. Nek duwe. Kenapa? Karena itu bukan ruh orang yang mati di situ. Itu pokal gawenya jin. Kalau jin gampang nggak ngusirnya, Pak? Gampang nggak kalau jin ngusirnya? Gampang. Apa yang dilakukan? Apa kata Nabi? Coba buka Muslim 752. Makanya goloke omah sing koyo ngono. Ya kan? Nek duwe. Bacakan Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Jangan kamu jadikan rumahmu menjadi kuburan. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Kuburan itu tabiatnya bagaimana? Sifatnya bagaimana? Sepi. Gelap apa terang? Gelap. Lapo mau kayak lampu barang itu. Nah, rumah kita jangan sepi. Sepi seperti apa? Kuburan. Harus ramai. Ramai dengan apa? Bacaan Al-Quran. Kenapa demikian? Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Inna syaitana yanfiru minal baiti tuqra'unaha suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dibaca. Al-Quran itu dibaca, bukan ditempel. Makanya ngusir setan itu bukan kasih kaligrafi. Setan gak akan lari jika kaligrafi. Mas yo kabeh tembokmu iku mulai Al-Baqarah sampai Anas keliling. Setan gak melayu. Karena Al-Quran itu harus dibaca. Ya. Dan yang baca siapa? Tuan rumah. Ya jelas menungso, Pak. Masuk jin sing maca. Maksudnya yang baca itu tuan rumah. Wes gak usah ngebon wong liya. Ya, tuan rumah. Kenapa kalau orang lain yang baca? Sampean undang wong ngatamno Quran, wonge mulih, setane balik. Kalau yang baca tuan rumah, walaupun grotal-gratul, nggak masalah. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi. Nggak masalah. Setannya keluar, ngenteni nang jopo. Cek suwene. Wong iki kok gak mulih-mulih iki cek suwene, ganten entek iki. Lah wong tuan rumah kok kongkon mulih. Baca sendiri di rumahnya. Usir itu jin-jin itu di rumah kita. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Jadi kalau orang sudah mati tidak akan pernah balik ke bumi ini, ke dunia ini. Siapapun dia. Maka dia berada di alamul barzakh. Di sanalah dia akan mendapatkan apa yang telah dia lakukan di dunia ini. Ketika jasadnya itu diantarkan ke kuburan, 3 hal yang mengiringinya: hartanya, keluarganya, dan amal perbuatannya. Yang 2 kembali, yaitu siapa? Harta dan keluarga.
Keluarganya yang dulu katanya istrinya berjanji sehidup semati, ketika mati mau nggak bersama-sama dikubur? Nggak. Wis rencana gitu aneh. Kurung-kurung wis disebut no. Tapi ketara bojoe gak nang kene iki. Ya, aja-aja wis gak duwe bojo. Yang kedua, hartanya kembali. Sekaya apapun, hatta mobilnya yang dari emas. Ada nggak orang punya mobil berlapis emas? Dikubur nggak dengan jasadnya? Enggak. Hartanya kembali dan jadi rebutan ahli warisnya. Dibagi secara waris, ada yang direbutkan. Sementara satu yang menemaninya, yaitu amal perbuatannya. Maka manusia ketika masuk ke alamul kubur atau alamul barzakh dibagi menjadi 3 kelompok besar. Pertama mukmin, yang kedua kafir, dan yang ketiga yaitu munafik. Dan pilihannya 2, nggak ada pilihan ketiga. Kalau tidak mendapatkan nikmat, mendapatkan azab. Cuman itu aja. Kalau nggak nikmat, azab. Bagaimana orang-orang kelak nanti ketika masuk ke dalam kuburnya? Baik mereka kafir, mukmin, munafik, laki, perempuan, besar, kecil, semua akan difitnah. Apa makna fitnah itu? Yaitu ujian, cobaan. Maksudnya dia akan ditanya oleh malaikat tentang 3 perkara. Tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama Allah. 3 ini pertanyaan. Semua akan ditanya tentang 3 hal ini. Maka siapa yang sukses menjawab 3 pertanyaan ini, dia akan dapat nikmat. Tapi kalau dia tidak sukses menjawab 3 pertanyaan ini, dia akan mendapatkan azab dari Allah Jalla wa'ala. Dalam beberapa hadis tentang fitnah kubur yang berujung kepada nikmat dan azab, ada riwayat dari Al-Bara' bin Azib. Yang kedua ada riwayat Abu Hurairah. Yang ketiga ada riwayat dari Anas bin Malik. Yang pertama kita buka dulu, yaitu riwayat Al-Bara' bin Azib, yaitu di dalam Sahih Abu Dawud di nomor 4753. Judulnya pertanyaan dan siksa kubur. Silakan. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Mintalah perlindungan kepada Allah. Mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari azab siksa kubur. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Mintalah kau perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, dari azab kubur. Beliau ucapkan berapa kali? Rasulullah mengulangi pernyataannya hingga 3 kali. Diulang 3 kali. Kemudian ketika mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan area pemakaman. Jadi yang terdengar itu suara apa? Sandal. Selain dari sandal nggak ada yang bisa didengarkan. Krungu HP ini sing ngeterno nggak? Waktu ngubur HP ini muni. Krungu nggak? Kalau ono dalile. Kalau nggak ada dalilnya ya sudah. Yang kita imani sebagaimana dalil, yaitu apa? Sandal. Makanya nggak usah dikai bocoran. Karena kadang orang itu sudah dikubur dikasih bocoran. Bocoran jawaban kalau ditanya malaikat mungkar nakir. Mayit sira bakal ditakoni loro malaikat mungkar lan nakir. Man rabbuka sapa pangeranmu, mongko jawaban Rabbi Allah, pangeranmu Allah.
Krungu nggak kira-kira? Nggak krungu. Makanya nggak usah dikasih bocoran. Saiki si usum joki koyo ngono iku. Iya kan? Ngei bocoran jawaban. Kalau mau menuntun, mentalkin itu sebelum mati. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, tuntunlah orang yang mau mati di antara kalian dengan apa? La ilaha illallah. Kalau sudah dikubur, ya dikubur aja. Lihat bagaimana Rasul SAW melakukan praktek mengubur jenazah. Cuman boleh menasehati orang-orang yang ada di sekitar situ. Ya. Jadi dinasehati boleh, sebelum mereka pulang dinasehati. Langsung ditujukan kepada yang hidup. Ojo sing mati dinasehati, wis gak boto. Karena sudah putus amalnya. Nggak perlu dan nggak bisa mendengarkan dia. Ikhwatal iman, aizakumullah. Kemudian ia akan ditanya. Apa pertanyaannya? Siapakah Rabbmu? Marrabbuka? Apa agamamu? Wa ma dinuk? Dan siapakah nabimu? Wa man nabiyuk? 3 pertanyaan ini standar, Pak. Pertanyaannya gampang nggak ini, Pak? Gampang sekarang. Jawabannya juga gampang sebetulnya, Pak. Ya. Baik, lanjutkan dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, datanglah 2 malaikat dan mendudukannya. Datanglah 2 malaikat mendudukkannya. Malaikat siapa ini, Pak? Mungkar dan Nakir. Sudah kenal atau belum? Halo? Pengen tahu wajahnya? Buka Tirmizi 1071. Cek kenal sampean. Engko nek wis kepethuk, awas gak nyopo. Buka Tirmizi. Itu dibuka, cek Tirmizinya. Antum ya buka juga. Karena kadang HP ini matian. Engko nek mati bingung ya. Jadi manualnya juga dibuka, digitalnya juga dibuka ya. 1071 antar. Ana buka di sini jenazah dan azab kubur. Ya. Baca lengkap. Abu Salamah Yahya bin Khalaf Al-Basri menceritakan kepada kami, Bishr bin Al-Mufattal memberitahukan kepada kami dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah, ia berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Apabila mayat telah dikuburkan, atau beliau bersabda, salah satu di antaramu dikuburkan, maka datanglah 2 malaikat yang hitam dan biru. Fayati malakani, maka datanglah 2 malaikat aswadani azraqani, yang hitam dan biru. Dalam riwayat atau para ulama kadang menjelaskan bukan hitam dan biru, tapi hitam kebiru-biruan. Itu warnanya malaikatnya. Yo po, delok wong kelireng kebiru-biruan, ngeri nggak? Ngeri nggak? Ngeri. Berarti sudah kenal, Pak ya? Kenal, Pak? Wajahnya warnanya apa, Pak? Halo? Hitam kebiru-biruan. Makanya engko nek nang kuburan, nek alam kubur wayahe jenengan dikubur, ya, nek begitu teko mungkar nggih. Udah kenal kan? Karena udah tahu warnanya hitam kebiruan. Ya, siapa namanya? Salah satunya bernama Munkar dan yang kedua Nakir. Iya, salah satunya bernama Munkar dan lainnya bernama Nakir. Baik, kembali ke Abu Dawud. 2 malaikat mendudukkannya. Terus kemudian keduanya bertanya. Apa katanya? Siapakah Rabbmu? Man rabbuka? Ia menjawab, Rabbku adalah Allah. Rabbi Allah. Kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Wa ma dinuk? Ia menjawab, agamaku Islam. Dinil Islam, agamaku Islam.
Kemudian ditanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Man bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Apa jawab orang mukmin? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? Wa ma yudrik, apa yang kau ketahui tentangnya? Ia menjawab, apa katanya? Aku membaca kitab Allah. Qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah. Aku mengimaninya. Wa amantu bih, dan membenarkannya. Wa usaddiquhu. Ini jawaban orang mukmin. Nek biyen waktu nang donya maca Quran, dia akan mengatakan qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah, Al-Quran. Lah nek biyen gak tahu maca Quran, kira-kira iso jawab ngene enggak? Halo. Qara'tu Quran. Kampleng malaikat kok. Kenapa? Apa yang keluar dari mulut orang ini sesuai dengan perbuatan yang dulu dilakukan di mana? Di dunia. Itulah makna firman Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah makna firman Allah SWT. Apa katanya? Allah SWT memantapkan orang-orang yang beriman. Iya. Dalam surah Ibrahim, coba dibuka itu, surah Ibrahim. Surah Ibrahim yaitu surah yang ke berapa? 14, yaitu pada ayat yang ke-27. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Apa kata Allah? Allah menumbuhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ketika dia di dunia, diteguhkan lisannya ini dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Dia mati membawa kalimat tauhid. Diteguhkan. Karena saat kematiannya itu sungguh perhelatan besar. Karena saat itu datang iblis menggoda manusia untuk menggelincirkan keimanannya. Itu perjuangan besar saat detik-detik kematian, saat ruh itu melepas dari jasad kita. Maka orang beriman diteguhkan dengan ucapan yang baik, bil qaulis tsabit. Apa qaulus tsabit di situ? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan nanti ketika di alam akhirat dan juga di alam kubur, dia akan diberi kemudahan untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Tapi sebaliknya Allah lanjut, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Iya. Kemudian setelah dia mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, apa yang terjadi? Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Kemudian ada suara dari langit. Fayunadi munadin minas sama. Terdengarlah suara dari langit. Benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku. Qad sadaqa abdi. Benarlah apa yang dikatakan hambaku. Berarti suara siapa kalau mengatakan hambaku di sini? Apa katanya? Berilah ia hamparan permata dari surga. Afrishu minal jannah. Bukakanlah baginya pintu menuju surga. Iftah lahu baban ilal jannah. Berilah ia pakaian dari surga. Ilbasu minal jannah. Kemudian Nabi SAW bersabda. Kemudian Nabi SAW berkata, saat itu didatangkan untuknya wewangian surga dan kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Ya. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala wa wassa'a qabrahu madda basari. Diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Dalam riwayat yang lain bukan hanya diluaskan tapi juga diterangi dengan cahaya. Cuman dalam riwayat itu diluaskannya tidak sejauh mata memandang.
Berapa diluaskannya? Kembali ke Tirmizi. Kedua malaikat itu berkata, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini, yaitu Nabi Muhammad? Mayit menjawab, seperti sebelum ia mati. Maka dia akan menjawab seperti dia tatkala sebelum matinya. Apa kata orang tersebut? Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Muhammad abduhu wa rasuluh. Kemudian dia bersahadat, aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata dalam versi ini orang mukmin itu akan mengucapkan dua kalimat syahadat ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir. Maka apa kata Munkar Nakir? Kedua malaikat itu berkata lagi, kami tahu engkau akan berkata begitu. Kemudian diluaskanlah kuburannya, lebar dan panjangnya 70 hasta serta diterangi cahaya. Ya, lebar dan panjangnya sama. Berarti bentuknya seperti apa? Persegi, bujur, sangkar. Lebar dan panjangnya sama. Berapa? Yakni sab'una dhira'an, 70 hasta. Kalau satu hasta ini setengah meter. Kalau 70 hasta berapa meter? Kurang lebih 35 meter. Bertentangan gak hadis ini dengan yang sebelumnya? Kalau tadi sejauh mata memandang, ini 70 hasta. Bertentangan atau tidak? Tidak bertentangan. Ini menunjukkan grade. Karena manusia itu diberi nikmat bertingkat-tingkat. Minimal diluaskan yakni 70 hasta. Atau diluaskan sejauh mata memandang. Berapa meter sejauh mata memandang? Memandang itu memandang apa, Pak? Duduk memandang bulan lah, entek habelan. Sejauh mata memandang bulan, yaitu memandang sama-sama manusia. Manusia berjalan ya, cilik. Ditelepon, mandek kok, wis gak ketok. Mari ngono diukur sejauh mata memandang. Luas enggak, Pak? Wa yunawwiru binurin, dan juga tempat itu diterangi dengan cahaya. Lalu diucapkan kepadanya, apa katanya? Tidurlah. Tidurlah. Ini nikmat kubur yang paling rendah. Apa? Dikongkon turu. Kalau tadi suhada kemana, Pak? Jalan-jalan dia. Terbang di mana? Di surga. Kalau ini minimal disuruh apa? Oleh malaikat disuruh apa? Tidurlah. Tidur itu ngapain, Pak? Istirahat. Kenapa orang istirahat? Capek. Karena orang di dunia ini capek enggak, Pak? Orang mukmin itu capek enggak ketika hidup di dunia? Ibadah itu capek enggak, Pak? Capek ibadah itu, Pak. Kalau ada yang mengatakan enggak capek, itu yang bicara imannya. Tapi sebetulnya fisiknya capek enggak? Capek, enak-enak turu. As-salatu khairum minan naum. Padahal sik turu jam 12. Jam 4 ditangeni. Pegel enggak, Pak? Pegel. Ngene kadang salat subuh iku mbek. Ya kan? Apa meneh mari ngono pengajian senden mbek. Saking pegele. Engko zuhur kongkon sembayang ya. Mari ngono gak suwe asar kongkon sembayang maneh, gak suwe salat maghrib, itu baru salat wajib, belum salat sunnah, belum puasa Ramadan, belum puasa sunnah, belum haji, belum umroh, belum baca Quran, belum berbakti kepada orang tua. Capek enggak, Pak? Ketika dia di alam kubur dikongkon turu, istirahat total. Makanya di dunia ini enggak ada istirahat, Pak. Kepingin istirahat total, nanti persiapkan diri kita masuk ke dalam alam kubur, disitulah kita istirahat total. Tapi jenenge menungso, Pak, ono sing dikarepi. Apa kata mayit itu? Mayit itu berkata, apa katanya? Aku mau pulang kepada keluargaku dan memberitahukan keadaanku kepadanya. Dia minta kepada malaikat, arji ila ahli fa ukhbiruhum, katanya,
Aku pengen balik ke keluarga aku, mengabarkan kepada mereka bahwa aku di sini mendapatkan nikmat. Apa kata malaikat? Dikasih kesempatan atau tidak? Apa katanya? Kedua malaikat berkata, tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh keluarganya yang paling dicintainya. Nam, tidurlah kanaumatil arush, seperti tidurnya pengantin katanya. Ya apa Pak turuni pengantin itu Pak? Wis lali ya? Hah? Wis lali? Ulang ono maneh. Lu guyu iki. Guyu. Wis tau ta durung? Durung. Oh itu durung rek. Kali guyu iki. Bingung, kepo dia. Ya apa turuni pengantin iki rek? Ya. Seperti tidurnya pengantin katanya, yang tidak dibangunkan kecuali orang yang dicintainya sampai Allah, lanjut, sampai Allah membangunkannya dari tempat pembaringannya itu. Karena tidak ada yang dicintai oleh orang mukmin kecuali Allah, maka Allah lah yang akan membangunkan. Bagaimana caranya? Allah perintahkan Israfil meniup sangkakala, maka bangkitlah dia dari kuburnya. Tapi begitu bangkit Pak, ngomel Pak. Sopo iki rek nangani aku enak-enak turu iki. Makanya dalam surah Yasin kan, qalu man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka mengatakan, man ba'athana min marqadina, sopo rek sing nangeni aku iki rek teko tempat tidurku ini? Siapa yang membangunkan ini? Dan dia mengatakan, hadza wa'adar rahman, inilah janji Allah yang maha pemurah. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa yang diucapkan oleh para rasul. Tidurnya orang yang dapat nikmat di kubur itu Pak, terasa lama atau terasa pendek Pak? Hah? Terasa pendek karena nikmat. Orang kalau tidur nikmat nggak terasa, padahal dia sudah di sana ribuan tahun. Lihat para sahabat yang meninggal dunia sampai hari ini, berapa ribu tahun? Halo? Mereka ahli Badar, mereka ahli Uhud, atau mereka yang tidak mati syahid, yang mati-mati biasa, udah ribuan tahun. Dan bagaimana umat-umat Nabi sebelumnya yang mereka dapat nikmat kubur, disuruh tidur lebih dari 1500 tahun. Tapi nggak terasa. Orang kalau diberi nikmat itu nggak terasa. Sebagaimana Ashabul Kahfi, Allah tidurkan di dalam goa berapa tahun? 300 tahun ditambah 9 tahun. Ketika Allah bangkitkan, Allah bangunkan mereka, mereka berkata, tidaklah kita berada di tempat ini melainkan 1 atau setengah hari saja. Padahal wis 300 tahun, dipikir mek sedino. Karena tidurnya nikmat. Begitulah orang dapat nikmat kubur, minimal dikongkon turu. Enak di melaku-melaku apa turu? Halo? Jawabannya ketoro, hobine opo iki? Ya kan? Hobine ngelencer, kepingin melaku-melaku pemenek nang surga. Tapi syaratnya abot, mati apa? Syahid, disi. Tapi kalau nggak bisa, ya paling tidak matinya husnul khatimah. Minimal dikongkon apa? Turu. Inilah orang mukmin. Kalau sukses menjawab pertanyaan mungkar nakir. Sekarang yang kedua, setelah mukmin siapa? Halo? Kafir. Bagaimana orang-orang kafir ketika ditanya mungkar dan nakir? Sing moco iki mari ngene. Siap-siap ambekan deh. Ya, kembali ke Abu Dawud 4753. Silakan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi. Ya. Jika seorang yang kafir meninggal dunia. Jika seorang kafir, ammal kafir, ketika dia meninggal dunia, maka ruhnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Kemudian saat itu datanglah 2 malaikat dan mendudukkannya. Keduanya bertanya. Apa pertanyaannya? Siapakah Rabbmu? Marabbuka. Iku si aku durung sing asli ngawur ae.
asli mungkar nakir kon mengkeret kon. Ngono arep nyopo mungkar nggih. Gurung-gurung wis takoki. Suaranya menggelegar bagaikan petir yang menyambar. Ya, apa meneh ngadepi wong kafir. Siapa Rabbmu katanya. Maka orang kafir pun kaget, bercampur dengan takut, bercampur dengan bingung. Apa yang mereka lakukan? Ia menjawab, apa katanya? Dengan teriakan yang sangat kencang dan mengucapkan aku tidak tahu. Pinter ini. Ini jangan korupsi ini. Dirubah dengan teriakan yang sangat kencang di kaono. Diulang. Kone tak waca aja nyalakno aku, nyalakno panitia. Oh materine iki ae. Ayo diulang. Siji ae. Tak usah akeh-akeh. Ia menjawab. Ayo. Ia menjawab. Majak guyu. Ia menjawab, aku ya, tidak tahu. Ya wes itu ae nggak apa-apa. Wes lulus audisi. Dia berteriak 3 kali sekencang-kencangnya. Jadi orang kafir itu yang dilakukan cuma teriakan aja. Ditutup dengan apa? La adri, aku tidak tahu. Karena memang orang kafir itu nggak pernah mau tahu Pak terhadap agama ini. Nggak pernah pengen tahu dengan Allah. Orang kafir itu sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau beri dia peringatan, kau tidak beri peringatan, podo ae. Dia tidak akan beriman. Masih omahe cedek masjid. Kenapa Allah sudah tutup dan dikunci mati hatinya oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya ketika ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, dia berteriak sekencang-kencangnya. Dan itu dilakukan 3 kali dan ditutup dengan kata la adri. Kalau bahasa kita la adri itu apa? Mbuh. Karo. Malaikat di ngonokno kan. Ya tambah kon. Ini. Kemudian selanjutnya wis Kak, mes itu toy. Ayo. Kemudian kedua malaikat bertanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Belum. Wa ma dinuk, apa agamamu? Ia menjawab, berteriak 3 kali dan mengatakan aku tidak tahu. Kemudian malaikat bertanya lagi, yang ketiga, wa ma yud'a wa man bu'itsa minkum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Ia menjawab dengan teriakan 3 kali dan mengatakan aku tidak tahu. Setelah itu terdengar apa? Setelah itu terdengar suara dari langit. Apa katanya? Ia telah berbohong. Qad kadzdzaba, dia telah berdusta. Padahal memang dia nggak bisa jawab sebetulnya. Kenapa dikatakan dusta? Karena dia mendustai perjanjian. Tidaklah setiap ruh itu sebelum dia lahir ke bumi ini mereka telah membuat perjanjian dengan Allah, bersumpah kepada Allah ketika ditanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Maka mereka pun bersaksi. Mereka menjawab, bala, benar wahai Allah, syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabbku satu-satunya. Tapi begitu dia lahir ke bumi ini, dia menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang. Ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah syaitan, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu. Bukankah itu dia telah berdusta dengan ucapannya? Maka suara dari langit terdengar, sungguh dia telah berdusta. Kemudian berilah hamparan permadani dari neraka. If afrishu ilan minan nar. Terus berikanlah pakaian dari neraka. Wa albisu minan nar. Dan bukakanlah pintu neraka untuknya. Iftah lahu baban ilan nar.
Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Apa sabda beliau? Setelah itu didatangkan untuknya rasa panas dan baunya neraka, dan kuburnya disempitkan hingga tulang belulangnya berhimpitan. Iya, bahkan dalam riwayat bahwa himpitan kubur itu akan dialami oleh siapapun, termasuk orang beriman. Orang beriman akan dihimpit dalam kuburnya. Cuman bedanya orang beriman itu cuman dihimpit nyet langsung dilebarkan lagi. Laqad dhamma dhammatan thumma furrija'an. Begitu dia dihimpit langsung dilebarkan lagi. Contohnya siapa? Sahabat yang pernah dihimpit, yaitu Sa'ad bin Mu'ad, kata Nabi. Padahal apa? Padahal dia matinya syahid. Kematiannya disaksikan 70.000 malaikat yang mengguncang arasy. Tapi ketika di alam kubur dia tetap dihimpit. Tapi sekali himpit kemudian dilebarkan lagi. Itu orang mukmin diperlakukan seperti itu. Kemudian di dalam riwayat yang lain, disebutkan bahwa saat itu ia akan dibelenggu dalam kondisi buta dan bisu, disiksa dengan sebuah alat yang jika alat tersebut digunakan untuk memukul gunung, maka gunung tersebut akan hancur menjadi debu. Yang kedua, sifat dari Munkar Nakir ini, dia dibekali dengan alat pukul yang disebut dengan mirzabah. Mirzabatun min hadid, yaitu palu yang terbuat dari besi. Cuman jangan tanya palu ini. Jika palu ini dipukulkan di gunung, gunung itu akan hancur jadi debu. Ono enggak palu kayak ngono? Ono? Palu ini tor, gak ono apa-apa iku. Masih huluk kayak sok ngangkat. Makanya itu cerita-cerita membahayakan anak-anak kita. Untuk apa? Untuk nyelewengkan keyakinan kita kepada malaikat Munkar Nakir. Makanya ada kalanya malaikat dibekali dengan asur, yaitu sangkakala. Malaikat yang dibekali dengan palu godam, siapa tadi? Munkar dan Nakir. Warnanya apa tadi? Hitam atau hitam kebiruan, dibekali dengan palu. Palu ini jika dipukulkan, hancurlah yang namanya gunung. Bagaimana kalau itu dipukulkan kepada manusia? Sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Kemudian ia dipukul dengan alat tersebut. Pukulan tersebut terdengar oleh makhluk dari ujung masyrik hingga ujung maghrib. Kecuali manusia dan jin. Illas saqalain, kecuali manusia dan jin yang tidak dapat mendengarkan suara teriakan orang yang disiksa dalam kuburnya itu. Hewan semuanya bisa dengar, malaikat bisa mendengar, manusia jin memang Allah uji keimanan mereka. Salah satunya tidak bisa mendengarkan azab kubur. Umpama kita bisa mendengar azab kubur, masjid rame nggak Pak? Sholat subuh koyok sholat apa Pak? Idul Fitri, Masya Allah. Karena takut dengan siksa kubur. Dalam sebuah riwayat, kalau seandainya kalian bisa mendengarkan azab kubur, pasti kalian tidak akan mau mengantarkan jenazah saudaramu. Karena takut. Inilah azab kubur bagi mereka yang tidak sukses menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Nah, yang ketiga tinggal siapa? Munafik. Kembali ke Tirmizi, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. 1071 Tirmizi. Silakan. Kalau mayit itu orang munafik. Iya, ammal munafik. Kalau mayit itu orang munafik, ketika dia ditanya dengan 3 pertanyaan itu, apa jawab mereka? Maka ia akan menjawab dengan berkata, aku mendengar orang-orang mengatakan demikian, maka aku pun mengatakan seperti yang mereka katakan. Aku tidak tahu. No, jawabannya orang munafik ini masih panjang, Pak. Kalau orang kafir tadi cuma teriakan dan katanya tidak tahu. Tapi munafik saya tahu. Kenapa? Saya tanya, munafik ini muslim enggak, Pak? Yo saya tahu belajar agama. Dia ngaku muslim. Yo kadang hadir, sholat ikut, ya. Bahkan di zaman Nabi bukan hanya sholat berjamaah orang munafik, mereka ikut jihad fisabilillah. Cuman mereka ini suka gembosi kaum mukminin, suka bikin apa onar. Itu orang munafik, mencela orang-orang mukmin. Tapi dibiarkan oleh Nabi SAW. Padahal Umar bin Khattab ini sudah ketem-ketem Pak, pedangnya wis nggak mudun ini. Jangan sampai dikatakan bahwa Muhammad telah membunuh saudara-saudaranya.
Banyak di kalangan mereka munafik. Nah ini, apalagi di zaman sekarang. Makanya di sini disebutkan 3 kelompok besar: mukmin, kafir, munafik. Ketika dia masuk ke dalam kubur, dia masih bisa jawab, tapi jawabannya salah. Dia katakan apa? Sami'tun nasa yaqulu kadza wa kadza wa aqulu kadza wa kadza la adri. Aku mendengarkan orang mengatakan begini dan begitu, maka aku pun mengatakan begini dan begitu. Aku tidak tahu. Itu jawaban orang munafik. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh malaikat, dibantah ini ucapannya. Buka KBC Bukhari. Karena cek sing moco. Nomor 693. Di sini nggak bisa versi KBC, di sini nggak ada yang Bukhari. Mungkin itu sama dengan yang di An-Nasai, maaf, di Abu Dawud ada, cuman nomornya 4751. Dari Anas bin Malik pokoknya. Lihat. Bukhari 693. Pokoknya dari Anas, bener nggak? Iya, silakan. Ini hadis tentang azab kubur yang berasal dari sahabat Anas bin Malik. Tadi sudah Bara' bin Azib dan juga Abu Hurairah. Sekarang Anas bin Malik. Silakan. Dari Anas radhiyallahu an, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Apabila mayat seseorang telah diletakkan di dalam kuburannya dan kawan-kawannya telah pulang, kendati pun dia mendengar bunyi terompah mereka, 2 orang malaikat datang kepadanya lalu mendudukkannya dan menanyainya, bagaimana pendapat engkau terhadap orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mayat menjawab, aku mengakuinya bahwa dia hamba Allah dan Rasulnya. Kata malaikat, lihatlah tempat engkau di neraka. Allah menukarnya bagimu dengan tempat di surga. Kata ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afwan, ini yang 4751 ternyata nggak cocok. Bukan itu ya. Ini orang musyrik yang disiksa di dalam kuburnya. Oh, ini adalah nah, yang antum benar itu. Sudah benar. Ya, coba diulangi lagi. Diulangi lagi. Dari awal. Iya, dari awal, ya. Dari Anas radhiyallahu an, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Apabila mayat seseorang telah diletakkan di dalam kuburannya dan kawan-kawannya telah pulang, kendati pun dia mendengar bunyi terompah mereka, 2 orang malaikat datang kepadanya lalu mendudukkannya dan menanyainya, bagaimana pendapat engkau terhadap orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mayat menjawab, aku mengakuinya bahwa dia hamba Allah dan Rasulnya. Kata malaikat, lihatlah tempat engkau di neraka, Allah menukarnya bagimu dengan tempat di surga. Lihatlah tempatmu di neraka, Allah menukarnya dengan tempatmu di surga. Maksudnya apa? Lihatlah kaplingmu di neraka, Allah melegalkan kaplingmu yang ada di surga. Kenapa? Karena setiap kita ini sudah punya kapling 2, Pak. 1 kapling di neraka, 1 kapling di surga. Semua manusia punya 2 tempat itu. Makanya di situ disebutkan apa? Dia melihat, lanjut. Kata Nabi SAW, dia melihat tempat itu kedua-duanya. Dia melihat tempat itu kedua-duanya, yaitu tempatnya yang di neraka dan tempatnya yang di surga. Karena kita ini sudah disiapkan Allah 2 tempat itu. Cuman tergantung nanti di dunia kapling mana yang diurus. Karena kita ini sudah punya dua-duanya. Coba dibuka Ibnu Majah nomor 3519. Ya, di dalam Sahih Abu Dawud itu nomor yang terakhir sendiri ya. Silakan. Dari Abu Hurairah. Apa tadi? Abu Dawud apa Ibnu Majah? Ibnu Majah. Ibnu Majah. Ya, silakan. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata. Apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidak
tidaklah seseorang pun di antara kalian kecuali ia mempunyai dua tempat. Satu tempat di surga dan satu tempat lagi di neraka. Iya. Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin illa lahu manzilani. Tidaklah seorang pun di antara kalian melainkan mempunyai dua tempat, dua kapling. Manzilun fil jannah, satu tempat di surga, wa manzilun finnar, dan satu tempat di neraka. Jadi sudah punya semuanya di antara kita ini. Maka jika dia mati, lanjut. Maka jika ia mati lalu masuk neraka, maka penghuni surga akan mewarisi tempatnya. Iya. Kalau dia mati masuk ke neraka, maka kaplingnya di surga akan diwarisi oleh para penduduk surga. Sampeyan nang donya duwe kapling direbut uang, ngamuk enggak? Halo? Ngamuk enggak? Nyeluk sapa? Pak Lurah diceluk, Kak Lurah tok wong duwe dhuwit kok. Urusan iki. Siapa? Polisi, siapa meneh? Hakim, siapa lagi? Pengacara, siapa lagi? Pokoknya penegak hukum di semuanya dikumpulkan semuanya. Ngamuk. Tapi kalau kapling kita di surga direbut orang surga, ngamuk enggak? Ngamuk enggak? Terus ngamuk nang sopo? Berarti salah ide. Salah dhewe kok iso direbut kapling sing nang surga. Kalau kita punya kapling, kita masuk surga, kemudian kapling di neraka diambil oleh ahli neraka, rela enggak? Pen gratis. Nah, kapling ini nanti akan ditunjukkan dua-duanya, dan Allah nanti akan melegalkan itu ketika di alam kubur didudukno. Iki lho. SHM-mu jadi. Berarti ketika orang di dunia ini hakikatnya sedang apa? Sedang ngurus kapling kita ini. Dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Dengan sholat. Orang sholat itu ngurus kapling nggak berarti? Ngurus kapling. Ibadah, puasa, zakat, umroh, haji, menuntut ilmu. Menuntut ilmu, iya kan? Ibadah nggak itu? Ngurus apa itu? Ngurus kapling. Makanya ditakoki wong pengajian gak usah. Kalau nang pengajian gak usah ngurus kapling. Ya. Ojo keren-keren. Kalau nang taklim, gak usah. Taklim rono, taklim rene, gak usah diwarang ngono. Ngurus kapling. Jarno, penting orang ngurus kapling. Jarno cek penasaran ya. Jangan apa rek? Jangan. Tibae nang masjid. Lho kok nang masjid? Iki ngurus kapling iki. Tanahku sing nang akhirat, sing nang surga tak urus iki. Iki makane direbut uang. Itulah makna firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Mu'minun, ulaika humul warithun. Al-Mu'minun ayat 10. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Yaitu mewarisi surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Jadi jane Fir'aun itu duwe kapling enggak nang surga? Duwe, bisa jadi kaplingnya ombo itu. Bakal diwarisi ahli surga itu. Nah, kita nggak tahu siapa yang akan mewarisi kaplingnya Fir'aun. Jangan-jangan musuhnya. Ya, siapa musuhnya Fir'aun? Bisa Musa, bisa istrinya, yaitu Asia. Makanya dia berdoa untuk dibangunkan rumah di surga. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Maka dia melihat kedua-duanya. Kembali ke Bukhari. Hilang. Ya, silakan. Adapun orang kafir dan orang munafik Ammal kafir wal munafik. Adapun orang kafir dan munafik, ketika ditanya Munkar dan Nakir, apa kata dia? Aku tidak tahu. La adri. Aku hanya berkata apa yang dikatakan orang. Aqulu ma yaqulun nas. Aku berkata seperti apa yang dikatakan orang. Dibantah oleh malaikat, Pak. Apa kata malaikat? Kata malaikat,
engkau tidak pernah mempelajari dan membaca. Nah, la daraita wala talaita. Kenapa kau tidak pernah belajar dan kau tidak pernah membaca? Kaya apa uripmu biyen nang donya? Tak tahu belajar ilmu agama, tidak menuntut ilmu syar'i. La daraita, kenapa kau tidak belajar? Wala talaita, kenapa kau tidak tilawah, membaca? Yani Al-Quran, As-Sunnah. Dibantah oleh malaikat. Makanya menuntut ilmu agama itu bukan menunggu waktu luang Bapak Ibu, tapi harus meluangkan waktu. Bukan menunggu waktu luang. Akhirnya taklim, kalau waktu lah. Kalau waktu luang, luangkan waktu. Ya gak apa-apa sak minggu pisan. Engkau nek wis ngerasakno nikmate thalabul ilmi, nanti kita akan haus. Sungguh pun kita sibuk dengan pekerjaan dunia kita. Luangkan waktu menuntut ilmu. Membaca Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah. Sehingga dengan itulah kita nanti akan dipandu oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga tidak mendapatkan kesesatan dalam kehidupan dunia. Dan tentunya kita insya Allah mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir. Kalau tidak, dibantah oleh malaikat seperti itu. Kalau hanya sekedar dibantah mungkin mending ya. Tapi apa yang dilakukan setelahnya? Lanjut. Lalu orang itu dipukulnya dengan pukulan besi di antara kedua telinganya, sehingga orang itu berteriak sekeras-kerasnya dan didengar oleh orang sekelilingnya selain manusia dan jin. Jadi perlakuan orang munafik ini ternyata nggak jauh beda seperti yang dilakukan kepada orang kafir. Makanya munafik itu dikelompokkan dengan orang-orang kafir. Sehingga Nabi diperintahkan memerangi keduanya. Ya ayyuhan nabi jahidul kuffara wal munafiqina. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Munafik ini muslim tapi kan musuh dalam selimut. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak ada jaminan di antara kita ini untuk tidak memiliki sifat-sifat kemunafikan. Makanya perlunya menuntut ilmu supaya kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batin. Ya, baik, mungkin ini pengantar dari saya. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan, saya beri kesempatan. Boleh ditulis, boleh langsung. Ya, monggo. Ya, monggo, silakan. Adab kubur apakah bisa berkurang? Baik. Ada kalanya kita ini dianjurkan minta berlindungan dari azab kubur, yaitu dilakukan secara preventif sebelum azab itu terjadi. Yaitu ketika sebelum kita mati, masih banyak upaya untuk apa? Menghindari azab kubur. Dengan cara apa? Pertama, berlindung kepada Allah dari azab kubur setiap habis sholat atau di dalam sholat kita. Buka Muslim nomor 545. Astagfirullah. Muslim 545. Dari Abu Hurairah, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Apabila kamu tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 macam perkara. Idza tashahhada ahadukum, apabila kau selesai bertasyahud, sebelum kau salam di dalam salatmu, falyasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah Jalla wa'ala min adzabil qabri, yaitu dari min arba', dari 4 perkara. 4 perkara. Apa saja itu? Kemudian beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari siksa jahannam. Yang kedua, wa min adzabil qabr. Dan juga dari siksa kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan dari fitnah munculnya keburukan Dajjal. Nah, di antara doa perlindungan ini yaitu apa? Berlindung dari azab apa? Kubur. Jangan sampai lupa membaca doa ini.
Yang kedua, di samping berlindung dari azab kubur, apa? Amalkan membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah setiap hari sebelum kita tidur. Buka Tirmizi 2891. Maaf, surat apa tadi? Keliru. Al-Muluk. Astagfirullah, ngono menengahi wong-wong iki. Hah? Ngetes, ustadz kok dites. Ustadz lali, muridnya gak ero. Kan? Wes. Udah ketemu? Iya, Fadilah Surah Al-Mulk. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat surat yang terdiri dari 30 ayat. Ya, inna suratan minal Qur'ani 30 ayat. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat satu surat, yaitu surat itu dapat memberikan syafaat kepada seseorang hingga diampuni dosanya. Iya. Jadi surat itu dapat memberikan syafaat li rajulin hatta ghufirala. Surat itu dapat memberikan pertolongan atau syafaat sampai hingga dia diampuni dosanya, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Iya, yaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Amalkan surah Al-Mulk setiap hari sebelum tidur. Pokoknya sebelum tidur bebas, mau habis Isya, mau habis Maghrib, pokoknya sebelum tidur, seluang waktu kita. Ini salah satu tindakan preventif. Nih. Dan yang ketiga, yaitu dengan menghindari sebab-sebab azab kubur. Nah, apa saja sebab-sebab azab kubur? Banyak. Ya. Engko ae kapan-kapan. Ya, itu. Nah, sekarang apa? Kalau sudah disiksa, berarti sudah masuk ke kuburan ya, sudah masuk ke alam kubur, disiksa. Apa tindakan apa kalau ini? Preventif atau kuratif? Kuratif, yaitu apa? Mengobati, tapi bukan mengobati. Maksudnya apa? Meringankan atau mengurangi siksa itu. Bagaimana caranya? Yaitu dari doa orang-orang yang hidup. Nabi SAW menganjurkan kita untuk mendoakan ahli kubur. Dalam hadis Muslim nomor 922. Tapi iki dawa iki rek. Ya apa diwaca ta? Hah? Diwaca ta iki? Terus apa enggak? Sampean gak imlekan lah. Dari kesusu mule, arep gongsi pacoy. Hah? Iki ngaji iki ilmu. Perlu dibaca enggak panjang ini tapi? Ya wes, ya kan? Baik, 922 Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala an. Silakan. Dari Muhammad bin Qais bin Makramah bin Muttalib, bahwa pada suatu hari dia berkata, apa katanya? Sukakah kamu kuceritakan padamu suatu peristiwa mengenai diriku dan ibuku, Aisyah? Kami sangka ibu yang melahirkannya. Katanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, sukakah kamu kuceritakan kepadamu suatu peristiwa mengenai aku dengan Rasulullah SAW? Jawab kami, tentu, sudah tentu kami suka, ya Ummul Mukminin. Katanya pada suatu malam ketika giliran Rasulullah SAW di rumahku. Ketika giliran Rasulullah di rumahku, karena Rasulullah ketika itu sudah di Madinah ya, istrinya sudah 9 ya, termasuk ketika giliran di rumah Aisyah. Setelah beliau menanggalkan pakaian, lanjut. Setelah beliau menanggalkan pakaiannya dan meletakkan terompahnya dekat kaki dan membentangkan pinggir jubahnya di atas kasur, lalu beliau berbaring. Setelah beberapa lama kemudian dan barangkali beliau menyangkaku sudah tidur, lalu beliau ambil baju dan terompahnya
Dibukanya pintu perlahan-lahan dan kemudian ditutupnya kembali perlahan-lahan. Menyaksikan beliau seperti itu, kukenakan pula bajuku dan kututup kepalaku dengan kain. Kemudian kuikuti beliau di belakang hingga sampai ke Baqi. Ya. Berarti Aisyah ketika itu sudah tidur atau belum? Belum, cuman pura-pura turu. Pura-pura merem. Dipikir Kanjeng Nabi Aisyah ini wis turu. Lalu ketika Rasul keluar dikuntit oleh Aisyah. Lebih contoh Aisyah pernah nguntit Nabi. Bu, jenengan nate nguntit bojone. Halo? Tapi ojo dalil mbek hadis iki lho. Aisyah lo tahu. Ya. Wis gak usah dikuntit, serahno ae nang Allah, ya kan? Ya. Baik. Kemudian sampai di sana beliau berdiri agak lama. Nah, ini perhatikan. Beliau berdiri agak lama. Sampai di mana? Baqi al-Gharqad. Kenapa disebut al-Gharqad? Karena dulu di zaman Nabi itu ada pohon Gharqad, yaitu pohonnya orang Yahudi. Yang nanti di akhir zaman orang Yahudi kalau sembunyi di sana maka terlindungi mereka. Sementara saat itu semua pohon berbicara, semua batu berbicara, menunjukkan persembunyiannya orang Yahudi. Itu perang akhir zaman, Malhamah Kubro, ketika kaum muslimin berperang melawan Yahudi. Nah, ada satu pohon tempat perlindungan mereka, pohon Gharqad. Sekarang banyak ditanam pohon Gharqad di mana? Di Israel dan di sebagian Palestina yang sudah jadi jajahan mereka. Pengen tahu pohon Gharqad? Browsing aja di YouTube. Ya. Itu bahkan belinya sekian dolar untuk diperbanyak ditanam di sana hari ini. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya 3 kali. Berdiri lama, mengangkat kedua tangan sebanyak berapa kali? Inilah tata cara ziarah kubur. Berdiri, mengangkat kedua tangan dan diulang berapa kali? 3 kali. Sesudah itu beliau berbalik pulang. Aku pun balik pulang, mendahului beliau. Kalau beliau berjalan cepat, aku pun berjalan cepat-cepat. Bila beliau berlari-lari kecil, aku pun demikian pula. Ketika beliau sampai, aku pun sampai lebih dahulu daripada beliau. Masuk rumah dan langsung tidur. Wedi konangan. Terus setelah itu beliau masuk dan bertanya, "Kenapa engkau hai Aisyah? Ku dengar nafasmu kembang kempis." Opo Aisyah, kok ambekanmu ngos-ngos, napasmu kok kembang kempis katanya. Apa jawab Aisyah? Jawabku, tidak kenapa-napa ya Rasulullah. Kata beliau, ceritakanlah kepadaku, ataukah Allah yang akan menceritakannya kepadaku? Iya. Ceritokno Aisyah, nih enggak aku Allah kok sing cerita nang aku. Ini menandakan bahwa Rasul itu sakti atau tidak? Enggak sakti, beliau manusia biasa. Beliau itu tahu perkara yang gaib, tahu ilmu ini, tahu itu karena diberitahu oleh siapa? Allah. Kalau enggak diberitahu, enggak tahu. Beliau enggak sakti. Moro-moro teko, ayo kon mau melok nang ndi? Enggak. Tapi Aisyah, ayo ceritakan. Kemudian apa kata Rasulullah? Jawabku, ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku. Lalu kuceritakan kepada beliau apa yang telah terjadi. Kata beliau, kalau begitu engkaulah kiranya bayangan hitam yang kulihat di hadapan kita ini. Sempat Rasul itu melihat, tapi cuman bayangan hitam. Oh nek ngono mau bayangan ireng iku awakmu paling ngono iku. Sak kelebatan iku. Ya. Kemudian jawabku, benar ya Rasulullah. Lalu beliau menolakkan dadaku sehingga terasa sakit bagiku. Iya, Rasul kemudian menekan dada Aisyah dengan jarinya sehingga terasa sakit. Rasul tidak pernah memukul istri-istrinya. Walaupun dalam Quran ada aturan memukul istri, tapi beliau tidak pernah melakukan. Tapi dalam perkara ini Rasul pernah menekan dada Aisyah sampai terasa sakit. Kenapa? Karena Aisyah curiga. Dan ini berangkat dari kecemburuan beliau. Makanya Aisyah ini terkenal pecemburu. Maka nenek ngawini perawan, ya itu konsekuensi ini. Apa? Cemburu nih gede. Sece kawin ning rondo. Wis ngerti rumusnya kan? Makanya nek bojomu biyen perawan, ojo salah nek cemburuwe gede.
gede. Ya iku Aisyah itu. Terus Kemudian beliau berkata, apa katanya? apakah engkau masih curiga Allah dan Rasulnya akan berbuat curang terhadapmu? Apakah kau curiga wahai Aisyah, Allah dan Rasulnya berbuat curang kepadamu? Karena apa yang dilakukan Rasul itu bukan kemauan nafsu, itu petunjuk dari Allah. Makanya Rasul berbicara mengatakan seperti itu. Apakah kau curiga Allah dan Rasulnya curang kepadamu? Apa kata beliau? Jawabku, setiap apa yang dirahasiakan manusia pasti Allah mengetahuinya juga. Kemudian Rasulullah menceritakan kenapa beliau sampai keluar. Katanya, tadi Jibril datang katanya. Kemudian, tetapi karena dia melihat ada engkau, dia memanggilku perlahan-lahan sehingga tidak terdengar olehmu. Ya Muhammad. Pelan-pelan, tidak kerungu Aisyah. Tapi Aisyah karo itu nek diteluk Jibril. Aku menjawab, lanjut. Aku menjawab panggilannya tanpa terdengar pula olehmu. Dia tidak masuk ke rumah karena engkau telah menanggalkan pakaianmu. Inilah adab etika seorang malaikat. Ya, sungguh pun malaikat gak punya nafsu, tapi dia punya rasa malu. Kalau ada orang telanjang, dia gak mau masuk. Makanya malaikat itu tidak akan mendatangi dua orang. Pertama ketika dia masuk kamar mandi, dan ketika orang itu jima suami istri, malaikat meninggalkannya. Makanya di tempat itulah kita berdoa, minta perlindungan dari Allah dari syaitan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Kalau masuk kamar mandi, kalau kita mau buka pakaian, malaikat nggak akan menemani. Kalau kita mau jima, kita dianjurkan baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Wis apa sampean? Siap iki berarti rek. Nyaut ya. Kemudian, dan aku mengira engkau sudah tidur. Karena itu aku segan membangunkanmu, khawatir engkau akan merasa sepi. Jibril berkata kepadaku, Allah memerintahkan supaya Anda datang ke Baqi. Untuk apa? Memohonkan ampun bagi para penghuninya. Iya, Rasul diperintahkan oleh Allah untuk memintakan ampun bagi penghuni makam Baqi. Berarti mereka butuh doa orang yang hidup atau tidak? Apalagi ini doanya Rasulullah. Kalau yang berdoa Rasulullah lumayan nggak? Masya Allah. Ya. Makanya kalau dikubur itu Pak, dikubur bersama banyak orang Pak, jangan sendirian. Karena supaya Pak dapat fadilah doa dari orang-orang yang ziarah kubur. Jangan pengen kuburan sendirian ya. Terus sing sopo sing nekani. Dikuburlah bersama orang-orang saudara-saudara kita kaum muslimin. Kenapa demikian? Baik, lalu apa yang harus kuucapkan sesampainya aku di sana? Tanya Rasulullah SAW kepada Jibril. Jawab Jibril, ucapkanlah assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Assalamu ala ahli diyari, salam sejahtera wahai para penghuni rumah, minal mu'minina wal muslimin, yaitu orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Maka siapa saja yang ada di kuburan itu, mukmin, muslim, terkena dari doa ini. Maka dikuburlah bersama-sama kaum muslimin. Jangan pengen punya kuburan sendirian, kuburan keluarga. Nggak ada orang lain yang datang nanti. Paling-paling keluarga, itu pun kalau ingat mendoakan kita. Tapi kalau kita dikubur bersama kaum muslimin di makam-makam Islam, setiap orang yang ziarah kubur akan berdoa kepada ahli kubur. Minimal dia ucapkan salam sejahtera wahai para penghuni rumah, orang-orang mukmin dan muslim. Apa doanya? Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga rahmat Allah terlimpah kepada kalian, wahai yang mendahului dan yang akan datang kemudian. Termasuk siapa yang akan datang kemudian? Kita. Ini doanya seperti itu. Dimensi yang lalu dan yang akan datang terkena dengan doa ini. Fa inna insyaallah. Lanjut.
Wa inna insyaallah bikum lalahikum. Dan atas izin Allah, atas kehendak Allah, aku pun akan menyusul kalian. Dan ini diucapkan oleh Nabi tadi berapa kali? 3 kali. Dengan cara bagaimana? Berdiri. Dengan mengangkat apa? Kedua tangan. Begitulah cara ziarah kubur yang sesuai sunnah. Berdiri, lapos, gak usah longgo-longgo, ngadek wis cukup. 3 kali diulang, menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangan. Itulah caranya. Nah, ini Pak, kalimat wa yarhamullah, semoga Allah merahmati. Apa makna rahmat di situ? Yakni maghfirah, ampunan. Maka orang akan dikurangi dosa-dosanya atau siksanya diringankan. Kalau tidak, sekarang persiapkan diri. Apa? Mencetak anak yang soleh. Buka Abu Dawud 2880. Sini Pak, antum buka. Sekarang gantian Pak Didik yang baca ya. Silakan. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Jika seseorang meninggal, maka putuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min 3 asya'. Jika anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya. Illa 3 perkara, kecuali 3 perkara. Apa saja itu? Yaitu sedekah jariyah. Sedaqatin jariyah, sedekah jariyah, yaitu sedekah yang dilakukan semasa hidupnya, yang mengalir pahalanya. Bangun masjid, bangun sekolah, bahkan termasuk amal jariyah apa? Ngeduk sumurnya bermanfaat untuk orang banyak, apalagi untuk kegiatan keislaman, sumur-sumur di pondok-pondok pesantren misalnya, atau di desa bermanfaat untuk banyak orang, itu amal jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Au ilmin yuntafa'u bi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Tidak harus jadi ustadz atau ustadzah, tidak harus jadi guru. Siapapun bisa mengajarkan ilmu, terutama kepada anak-anaknya. Sebelum diajari orang lain, ajari anaknya dulu. Ya, ilmu yang sederhana. Mulai dari apa? Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setiap kali anak kita membaca suratul Fatihah, maka pahalanya mengalir untuk kita walaupun kita berada dalam kubur. Makanya curi start sebelum diajari para guru-gurunya, sebelum diajari di PAUD-nya, di TK-nya. Mulai kecil sudah bisa ngomong, ajari Al-Fatihah, ajari Al-Ikhlas, itu ilmu dasar. Dan pasti akan memakainya dia tiap hari dia sholat. Maka mengalir pahalanya. Dan pahala ini untuk apa? Untuk dibarter dengan apa? Meringankan siksa. Pahala ini mengalir terus. Terutama kalau yang ketiga, apa itu? Dan anak soleh yang mendoakannya. Awaladin salih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Anak yang soleh mendoakan. Enak mana Pak? Anak yang mendoakan atau anak yang soleh? Aduh, pilih mana? Anak yang mendoakan atau anak yang soleh? Anak yang soleh. Kenapa? Anak yang soleh pasti mendoakan. Tapi kalau anak yang mendoakan, banyak kemungkinan siji, doanya nggak diterima. Kenapa? Perutnya tidak steril dari yang haram. Kenapa? Karena dia tidak soleh, tidak tahu halal haram, sehingga dia berdoa kapanpun nggak akan diijabah oleh Allah. Yang kedua apa? Bisa jadi dia bukan yang berdoa. Apa? Karena dia duwe akeh, ngebon wong, nyeluk wong, rek dongakno wong tuaku. On tak kei 1.000, ngundang wong 1.000. Piro 1.000 ping 1.000? Hah? 1.000 ping 1.000? Berapa? 10? 1?
100.000 kali 1.000 orang, dikasih 100.000 per orang misalnya. Berapa? 100 juta. Dia kaya, kecil nggak? Kecil. Meskipun banyak orang yang mendoakan, nggak ada bandingannya dengan anak, Pak, yang soleh. Walaupun hanya satu anak yang soleh, doanya landep, menembus langit. Kenapa? Karena anak yang soleh pasti dia berdoa dengan ikhlas. Sing mau undang walaupun mau ngake, kurung karuan ikhlas. Kenapa nggak ikhlas? Makanya persiapkan sekarang, Pak, anak yang soleh, Pak, untuk mendoakan kita. Insya Allah kalau anak itu soleh pasti mendoakan kita. Inilah yang dapat meringankan beban kita di kuburan, di alam barzakh. Ketika disiksa, siksa ini diringankan dengan doa-doa mereka. Kalau doa mereka ini menghabiskan siksa, meringankan siksa sampai habis, maka ditingkatkan derajatnya oleh Allah nanti. Tapi kalau masih ada dosanya, dia disiksa, itu doanya sebagai meringankan siksa. Nah, inilah investasi terbesar kita, Pak. Nggak ada yang diharapkan bagi orang yang sudah meninggal kecuali doa anak yang soleh. Nggak butuh dengan yang lain, Pak. Meskipun anaknya kaya, jadi pejabat, punya kedudukan tinggi, jadi raja, nggak ada artinya semua itu kalau dia tidak berdoa kepada ibu dan bapaknya yang sudah meninggal. Jadi di samping doa kaum muslimin, yaitu doa anak yang soleh. Wallahu a'lam. Baik, lagi silakan. Ada lagi? Silakan. Bagaimana dengan ruhnya para bayi? Bayi. Ruhnya para bayi. Nah, bayi itu berdosa atau tidak, Pak? Karena dia belum mukallaf, belum terbebani dengan syariat. Rufi'al qalamu an thalathin. Pena catatan amal itu diangkat untuk 3 orang. Pertama, anil ghulami hatta yahtalima, yaitu bagi anak yang masih belum balik sampai dia ihtilam. Ihtilam itu yaitu balik, mimpi basah. Kalau perempuan haid pertama, maka di bawah itu dia belum dicatat amal baik buruknya. Yang kedua yaitu anin naimi hatta yastaiqidha, bagi orang yang tidur sampai dia bangun. Makanya wong turu itu gak dihukumi. Umpama ana wong turu terus mari ngono sik merem, mari ngono budal merampok misalnya, mosok ono ngerampok mbek merem ya kan. Ya, umpama dia melakukan dosa dalam kondisi masih tidur seperti itu, maka dia tidak dihukumi. Sampai dia apa? Hatta yastaiqidha, sampai dia bangun. Yang ketiga, wa anil majnun hatta yaqil, yaitu diangkat pena catatan amal dari orang gila sampai dia waras, sampai dia yakni berakal dengan sehat kembali. Nah, termasuk anak di sini, maka dia tidak memiliki catatan amal baik dan buruk. Nah, bagaimana ruh mereka? Ruh mereka itu diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu jani pas wayahe bahas sebab-sebab azab kubur. Tapi gak apa-apa, icip titik ya, sebagai dalilnya buka Bukhari 7:12. Bukhari 7:12. Kalau di digitalnya 1297. Tapi ojo diwaca kabeh ya. Engko gawe engko ae kapan-kapan. Panjang soalnya ya, sampean wis Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, katanya pada suatu ketika setelah sholat, Nabi SAW menghadapkan mukanya kepada kami lalu bersabda, "Siapa di antara kamu yang bermimpi semalam?" Kata Samurah, "Siapa yang bermimpi?" Diceritakannya langsung mimpinya itu kepada beliau. Kata beliau, "Masya Allah." Kemudian pada suatu hari beliau bertanya pula, "Adakah di antara kamu yang bermimpi semalam?" Jawab kami, "Tidak." Kata beliau SAW, "Tetapi aku bermimpi semalam."
Dua orang laki-laki datang kepadaku, lalu keduanya memegang tanganku dan membawaku ke negeri suci, Yerusalem. Di sana aku melihat seseorang sedang duduk dan yang seorang lagi berdiri dengan sepotong besi berkain baik. atau kalung di tangannya. Baik. Di situ langsung ya, ini dibaca di depan ini. Aku bertanya. Sebentar. Maka kami pun berangkat. Ini mimpi beliau, yaitu bersama malaikat Jibril dan Mikail yang menyerupai kaumnya Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Kami pun berangkat hingga sampai ke suatu taman yang hijau. Di dalamnya penuh dengan pohon-pohon besar. Sementara di bawahnya ada orang tua, ya, ada orang tua dan anak-anak yang berada di dekat pohon dan anak-anak ya di sini ya. Ini kan digambarkan ketika dalam mimpinya beliau itu ditunjukkan ada orang tua dan anak-anak. Siapakah mereka ini? Nah, dijelaskan pada berikutnya. Ya. Sementara orang tua, yaitu baca di situ. Sementara orang tua yang berada di bawah pohon adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara orang tua yang berada di bawah pohon itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan, lanjut. Sedangkan anak-anak yang ada di sekitarnya. Sedangkan anak-anak yang di sekitarnya adalah anak-anak kecil manusia. Anak-anak kecil manusia, yaitu mereka yang meninggal belum balik. Berarti ruhnya anak-anak yang belum balik itu diasuh oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, wallahu a'lam. Kalau diasuh oleh Nabi Ibrahim kira-kira seperti apa? Nikmat atau azab? Nikmat. Guru ngelakoni apa-apa kok diazab, kan nggak mungkin. Dan sebagian menjelaskan di kalangan para ulama ini termasuk mereka anak-anak orang kafir atau musyrik yang meninggal belum apa? Belum balik. Ya. Wallahu a'lam. Enak nggak punya anak seperti ini? Halo, enak nggak? Kalau kita dikaruniai anak meninggal waktu kecil, itu berarti celengan buat kita. Karena nanti dia itu akan menolong orang tuanya, tapi dengan syarat, yaitu jumlahnya berapa? 2 minimal. Coba dibuka itu, Muslim 655. Kalau nggak Bukhari Muslim, coba dibuka dua-duanya. Ana sanksi masih ya. Jadi siapa orang yang punya anak meninggal dunia belum balik, nanti anaknya ini akan jadi penghalang, dinding penghalang dari neraka. Dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim yang kematian 3 orang anak yang belum balik dimasukkan Allah ke dalam surga. Berarti nomor berapa itu? 655. Bukhari ya? Baik, silakan. Seorang muslim yang kematian 3 orang anak yang belum balik dimasukkan Allah ke dalam surga. Iya. Berarti itu 6. Oh, ini Bukhari ya? Wah, makanya nggak cocok ini ya. Bukan Muslim berarti ya. Baik. Terus kenapa? Karena kasih sayang Allah. Karena kasih sayang dan rahmat dari Allah terhadap mereka. Iya. Coba dicari yang versi digital.
Itu anak-anak yang meninggal sebelum balik. Baik. Sekarang 656. Ada syaratnya. Nah, 656 itu syaratnya. Bukan hanya yang meninggal belum balik, tapi ada syaratnya. Jumlahnya berapa? Baik, silakan. Diberitakan dari Abu Sa'id radhiyallahu an, beberapa orang wanita bermohon kepada Nabi SAW, sudilah Tuhan sediakan satu hari untuk pengajian bagi kami. Rasulullah SAW memenuhi permintaan mereka, lalu Nabi memberi pelajaran kepada mereka. Sabdanya, apa sabda beliau? Wanita yang manapun yang kematian tiga orang anaknya, maka anak-anaknya itu menjadi dinding baginya dari api neraka. Iya, 3 orang anaknya yang meninggal sebelum dia balik, maka akan menjadi dinding penghalang dari neraka. Ada seorang wanita bertanya seorang wanita, kalau 2? Bagaimana kalau 2? Dinyang. Biasa wong wedok ngono suka apa? Ya napa Kanjeng Nabi nek mek loro sing mati? Apa jawab Nabi? Jawab beliau, ya 2 juga. Ya 2 juga. Setelah itu ada lagi nggak? Habis. Ya berarti terakhir itu berapa? 2. Umpama Kanjeng Nabi seono sampai ngenyang piro, Bu? Halo? Ya apa siji Kanjeng Nabi? Ya wis kauman ya. Berarti berapa minimal? 2. Kalau kita dikaruniai seperti ini, lumayan nggak? Lumayan. Tapi ya tentu nggak boleh niat, ya. Aku duwe anak rek, muka-muka mati sak durunge balik, nggak boleh. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita diperbolehkan itu apa? Mencari peluang untuk ini. Apa mencari peluang? Gayo sing wakeh. Kan gitu kan ilmu peluangnya kan? Lihat orang-orang tua dulu itu, anaknya 11 mati loro, ya kan? Anaknya 15 mati telu. Berarti itu cari peluangnya dengan apa? Jangan punya anak yang banyak. Makanya ojo dibuntu. Saya ini dibuntu-buntu ya. Ono sing gawe pil, ono sing gawe pir-piran, ono sing gawe sarung ting. Nggak perlu seperti itu. Wes opo anane. Dan itu ternyata semua karunia dari Allah. Karena Nabi itu menganjurkan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.